Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 729, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Sejak awal berdirinya gereja sebagai persekutuan orang percaya, kehidupan orang Kristen penuh dengan tantangan yang berat. Berat karena mereka dibenci oleh orang-orang yang bukan Kristen, terutama orang Romawi dan orang Yahudi yang menentang ajaran bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak sedikit orang Kristen pada zaman itu yang mati terbunuh atau dihukum mati tanpa pengadilan yang adil. Tidak sedikit pula dari antara mereka yang menderita secara fisik karena dianiaya dan dipenjara. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus tentang apa yang akan terjadi pada muridnya, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 14. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia. Sesungguhnya Yesus tahu bahwa para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya akan dibenci oleh dunia dan akan mengalami penganiayaan. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak meminta para murid untuk menghindari orang-orang dunia dengan cara bersembunyi di bukit-bukit maupun gunung-gunung terpencil. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini, Yesus justru mengutus mereka ke dalam dunia, seperti Bapanya telah mengutus Dia ke dalam dunia. Sekalipun dunia membenci mereka dan akan menganiaya mereka, namun para murid dan semua orang percaya harus pergi kepada dunia dan bersama-sama dengan orang dunia untuk melanjutkan pemberitaan Injil, sehingga semua orang menjadi percaya dan diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan mereka ke dalam dunia. Dan karena Yesus tahu bahwa para murid dan semua orang percaya akan mengalami penganiayaan, Yesus berdoa kepada Bapa supaya melindungi mereka daripada yang jahat.
Demikian yang tertulis dalam ayat yang ke-15. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil, kabar sukacita dari Tuhan, pasti akan mendapat penentangan dari dunia. Baik itu pemberitaan Injil Yesus Kristus bagi orang yang belum percaya, maupun usaha penegakan hidup yang berkesesuaian dengan berita Injil Yesus Kristus. Akibat penentangan itu, hidup kita akan terasa susah, entah itu dalam bentuk ibadah yang dipersulit, dibubarkan secara paksa, maupun kita dikucilkan dari pergaulan dengan teman dan kerabat karena kita hidup secara berbeda akibat dari kita mengikuti kehendak Kristus dan Injilnya. Namun demikian kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh menghindar. Kita diutus ke dalam dunia, dan memang kita diutus ke dalam dunia yang membenci Kristus dan pengikutnya. Kita tidak boleh hidup dalam keterasingan, baik tinggal di gua maupun hidup tidak peduli dengan dunia agar tidak diganggu. Kita harus hadir ke dalam dunia dan menjadi garam dan terang bagi dunia, apapun resikonya. Betul, kita akan mendapat penentangan dan pembatasan. Namun demikian kita tidak boleh takut, sebab sama seperti yang telah dimintakan Yesus kepada Bapa, kita akan dilindungi dari si jahat. Karena itu marilah tetap mengerjakan pengutusan yang Kristus berikan kepada kita, pergi kepada dunia untuk menjadi kawan sekerja Kristus yang juga diutus ke dalam dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus, Engkau mengutus kami untuk pergi kepada dunia dan memberitakan Injil-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan iman kami, sehingga kami tetap teguh dalam pengutusan itu, sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.